Baik, saya mau koreksi dikit mengenai CV tadi ya. Eh, ada satu poin mengenai ketua LSP. Saya betul pernah pernah di ketua LSP tahun 2019 sampai 2023. Gitu. Jadi sekarang enggak, sekarang jadi asesor saja di LSP UMB ya, LSP 1. Baik, ini memang saya mengambil judul ini karena memang apa namanya dihubungi oleh salah satu panitia itu Bu Hajah Dr. Feni Fasta. Bisa nggak menyampaikan tentang ini itu kompetensi PR di era sekarang begitu. Dan memang sebetulnya saya sedang apa namanya tertarik lah, lebih tertarik terkait dengan AI begitu. Gitu. Sampai-sampai kemarin juga waktu PKM juga tentang AI. Jadi ikut-ikutan gitu. Tapi ternyata memang sangat luar biasa sekali mengenai perkembangan AI ya. Ya, kita coba next saja, mulai dibantu lewat next, Mas. Terus lagi lewat lagi. Nah, eh bagi komunikasi sendiri, penggunaan AI itu sudah sangat masif. Ini saya kutip dari sumber presentasi yang disampaikan oleh Pak Taufik Hidayat ya. Waktu kita PKM. Datanya seperti ini begitu. Jadi memang saya sependapat dengan Pak Jono tadi itu sudah begitu luar biasa. Bahkan kalau kita diskusi di kelas dengan mahasiswa, kalau mahasiswa presentasi, lalu kita minta diskusi tanya jawab, yang dipegang tuh handphone, buka AI gitu, entah googling atau AI gitu. Jadi ini jawaban AI atau jawaban mahasiswa kan gitu ya. Jadi memang karena itu kebiasaan sepertinya ini baru praduga saya aja karena kebiasaan seperti itu sehingga yang tadi apa namanya disinyalir oleh Pak Juwono ya memang betul. Jadi seakan-akan kita tuh jadi nggak bisa mikir gitu, nggak mikir lagi langsung aja jawab ya. Tapi ketika kita ajak diskusi lebih deep lagi ya kelabakan. Nah, jadi memang perlu perlu apa namanya perlu tetap menanamkan bahwa ini hanya sebagai tools ya. Oke, next. Nah, nah, ini saya mau highlight sedikit tentang PR. Dulu PR memang di awal abad 19 ini saya visualkan dengan mesin ketik begitu. Ya, dulu berubah lagi ke arah yang lebih strategis dengan alat bantu karena ini bisa membantu yang komputer yang zaman dulu. Terus next berikutnya. Nah, sampai ke tahun 2025 sekarang. Sekarang seperti apa? Kompetensi PR seperti apa sekarang gitu kalau kalau kita amati bahwa sebetulnya di apa namanya di acara IPRAS 2018 di Bali itu Ketua Perhumas RI waktu itu Pak Laksamana itu sudah menyampaikan bahwa memang ketika ditanya bisa nggak sih itu mengganti gitu mengganti itu memang tetap agak susah shifting itu agak susah gitu ya. Tapi waktu itu nah sekarang masuk ke 25 saya coba searching-searching mencari-cari ada nggak sih informasi tentang PR di tahun sekarang gitu. Dan ternyata memang di sini disebutkan dalam reportase AGT PR Solution di kalimat yang paling bawah ini. Jadi memang penggunaannya itu sudah tidak bisa diimajinasikan lagi. Unimaginable, unpredictable, gitu, unpredictable, unimaginable, apa namanya, imaginable gitu ya. Jadi memang nggak bisa dibayangkan, tidak bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi apa? Perkembangan AI sejak era tadi, era sebelum tadi, bahkan masuk ke tahun 2000 pun kita sudah lihat bahwa memang perkembangannya sangat luar biasa. Nah, saya apa namanya memberi tanda petik sedikit. Kita ini termasuk yang beruntung. Kalau kalau Pak Juwan itu tadi mengatakan terlambat, ya betul kita terlambat, tapi beruntung ya. Artinya kita sendiri masih masih bukan terpaksa tanda petik lah ya. Kita masih dibiasakan untuk menggunakan akal kita gitu. Jadi kompetensi kita itu masih kita kita paksa misalnya buat siaran pers kita masih bisa membuat siaran pers dengan berpikirnya kita gitu. Tapi lama-lama kan tidak seperti itu gitu. Ketika masuk 2005, AI itu memang menjadi tools yang begitu memudahkan. Nah, terkait dengan ini, next boleh. Enggak dengan ini memang akhirnya apa? Akan konsekuensinya kepada kompetensi. Kalau terkait dengan ini tadi yang saya cerita bagaimana di kelas
diskusi mahasiswa segala macam. Kalau memang andalannya hanya seperti itu, maka mahasiswa akan sulit, akan mengalami kesulitan. Ini tantangan buat kita semua ya, ya buat dosen, buat prodi, dan buat mahasiswa. Nah, tantangannya gimana? Kalau ukuran kompetensi kan kalau di kita tuh pakai SKKNI misalnya, salah satunya ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Nah, standar sendiri sudah 3 kali perubahan dari tahun 2008, 2016, 2022. Ini saya kutip dari brosurnya LSP3 PRRI. Nah, kalau ini saya kutip dari LSP UMB. Sampai sekarang ini masih berlaku nih, yang sehingga saya ini juga masih berlaku di LSP PRRI begitu. Kalau ini sudah profesional, kalau ini masih dalam dunia pendidikan bagi mahasiswa gitu. Nah, apakah ini bisa menjawab yang 2025 ini? Nah, saya tidak tahu karena SKK ininya belum ada. Eh, ini jadi PR kita semua, mungkin buat rekomendasi kita juga. Maka bersiap-siaplah bagi pemerintah, dunia pendidikan, ketenagakerjaan untuk menyiapkan SKK ini yang baru. Memang SKKN 2002 ini memang sudah memasukkan istilah digital-digital gitu. Memang bahasanya apa ya, lebih eye-catching apa istilahnya ya, jadi menjual gitu, digital, digital, digital gitu. Gitu. Kenapa kalau nggak pakai bahasa digital nggak laku atau gimana gitu, saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi seperti itu. Cuma artinya apa? Kita bersiap-siap. Ini sudah tahun 2022, sekarang 2025. Mungkin kalau Pak Juwono tadi mengatakan 15 tahun, kalau saya menurut saya bukan 15 tahun Pak gitu. Mungkin 5 tahun ke depan itu kita harus menyiapkan 5 tahun ke depan, terutama untuk eh, Vkom ya, untuk Vkom. Artinya kalau memang SKKN-nya masih tahun 2002, apakah bisa mengakomodir SKKN ini yang tadi apa nama yang tadi ini? Apakah bisa mengakomodir ketika nanti masuk ke tahun 5 tahun lagi misalnya 2030? Nah, seperti itu. Memang ini PR kita bersama next. Yang berikutnya, apa namanya, era transformasi VR itu sampai saat ini memang masih dianggap sebagai as tools ya, apa namanya, alat yang disampaikan buat apa namanya olah data segala macam, buat bikin siaran pers, buat bikin konversi pers secara cepat, ya, bahan-bahan berita secara cepat, iya betul. Itu di era sekarang kalau menurut saya berdasarkan pada berita tadi yang saya kutip yang dari agency public relation tadi. Nah, ternyata memang sudah melebihi dari yang kita duga. Ini maka dibutuhkan namanya, kalau untuk era sekarang kita membutuhkan yang namanya integrasi kurikulum, khususnya untuk 5 tahun ke depan. Kurikulum yang kita rancang sekarang, kalau tidak salah kan Vkom sedang apa namanya menyiapkan kurikulum baru ya. Berarti kurikulum itu harus dirancang setidak-tidaknya untuk sampai 5 tahun ke depan, berlaku sampai 5 tahun ke depan. Namun kalau saya memprediksi, ya walaupun unpredictable, gitu, nggak bisa diperkirakan, bisa jadi dalam 3 tahun ke depan itu sudah berubah lagi gitu. Sekarang saja AI itu sudah otomatis ya, apa, udah otomus gitu. AI itu udah otomus gitu. Karena dia menarik data apapun. Yang masih menjadi pertanyaan memang apakah AI itu bisa menarik apa namanya, bisa apa namanya, eh, bisa sama pahamnya dengan manusia. Kalau misalnya, kalau manusia kan punya emosi misalnya, ada nilai-nilai, apakah AI juga akan seperti itu? Nah, kalau kalau dugaan saya akan seperti itu, akan mulai di dunia luar ya, di kita ini memang apa namanya, cuma dapat beritanya saja gitu, gitu. Kalau kita saksikan di YouTube misalnya beberapa tahun yang lalu, apakah memang AI bisa menggantikan manusia? Nggak bisa memang. Bahkan ketika satu YouTube saya lupa namanya, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa mencarinya itu. Jadi yang menggambarkan bagaimana si robot AI ini berdiskusi dengan ahli dalam bidang filsafat, dalam bidang teknik, dan ternyata orang-orang ini yang kalah, justru yang robot yang menang. Artinya apa? Karena memang perangkat AI ini itu mengambil semua gitu, disedot semua itu ilmu pengetahuan yang apa namanya berseliweran di dunia maya gitu kan. Mereka mengambil semua dari situ, disedot semua ke situ gitu. Nah, ini apa namanya,
catatan kita semua. Next, yang berikutnya. Oke, jadi kolaborasi antar manusia dan AI untuk saat ini ya. Ini saya masih apa namanya mencatat untuk saat ini. Jadi manusia fokusnya kemana ke sini? Itu fokus pada aspek kreativitas, pemikiran, strategis dan interaksi sosial. Kalau AI ya tentu mengambil alih, itu mengambil alih apa namanya tugas-tugas yang repetitif dan komputasional gitu. Tujuannya memang supaya apa namanya menambah, memperkuat, augmented lah bagi bagi manusia begitu ya. Bagi kalau sebagai praktisi komunikasi atau public relation ya sangat membantu, sangat membantu. Cuma kalau ranahnya ke dunia kreativitas, dugaan saya saat ini masih kita perlukan yang namanya kreativitas, pemikiran strategis dan interaksi sosial. Oke, next. Oke. Nah, ini apa namanya? eh, Saran saja kalau mau saya. Jadi kurikulum PR itu harus bagaimana? Karena kurikulum nanti akan terkait dengan RPS. Setidak-tidaknya kurikulum itu menggambar apa ya, berisi keterampilan yang dibutuhkan, literasi data dan analitik yang mungkin di mata kuliah riset gitu ya, seperti metode penelitian gitu ya. Memberikan strategis dan kreatif di mata kuliah dasar apa, kemudian kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional dan empati, keterampilan teknologi, kemudian etika dan tanggung jawab, kemampuan storytelling berbasis data ini di mata kuliah apa? Di apa namanya? Diimplementasikan di mata kuliah apa? Mana yang menjadi mata kuliah dasar, mana yang menjadi mata kuliah keterampilan dan mata kuliah yang keahlian. Kalau menurut saya ini tantangan ini mungkin apa namanya fakultas sudah merancangnya mungkin ya. Memang saya belum tahu tapi beberapa kalau kalau ngobrol dengan kolega ya memang prodi dan fakultas itu sedang mendesain ini gitu. Mudah-mudahan desain saya apa saran saya ini salah. Mudah-mudahan mudah-mudahan Vkom itu lebih maju lagi gitu dari ini gitu ya. Oke, baik next berikutnya. Berikutnya, nah capaian yang diharapkan apa? Setidaknya masih menjadi ahli. Tapi ini catatan saya di saat sekarang ya, 2025 atau setidaknya sampai 2030 ini. Jadi ahli dalam bidang apa? Monitoring media kah, analisis sentimen kah, identifikasi influencer, personalisasi pesan, pembuatan konten, gitu. Kemudian prediksi tren, manajemen krisis dan analisis risiko. Dan yang apa namanya yang tidak boleh lupa itu analisis risiko itu penting. Gitu. Nah, ini memerlukan adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang berkelanjutan. Next, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah ini sebetulnya apa ya? Eh, ini hanya prediksi, imajinasi saja. Sekarang AI sudah otomatis, sudah otomasi lah, gitu. Lalu nextnya apa? Gitu. Nextnya apa? Ini terus terang saya pernah diskusi dengan AI yang menjadi langganan saya, itu Gemini, yang dari Microsoft. Saya tanya seperti ini jawabannya. Jadi era berikutnya after AI itu ada AGI, Artificial General Intelligence, yang memang lebih luar biasa lagi. Gitu. Yang tadinya kita hanya membutuhkan ini, ternyata bertransformasi dengan alatan yang seperti ini. Jadi sudah bercampur baur antara teknologi komputer, hologram, apalagi lah macam-macam gitu ya. Dan ini sudah ada sebetulnya. Sudah ada prototipenya. Mungkin sekarang sudah dijual kali. Mungkin ya. Ya sama kayak seperti kita. Laptop sebelumnya ada prototip, setahun 2 tahun kemudian sudah ada di pasaran. Itu yang apa namanya, yang membuat kita tercengang sebetulnya. Jadi next ke depannya setelah 2030 katakanlah dan seterusnya, apakah AI itu masih menjadi tools gitu. Apalagi sudah masuk ke era yang namanya AGI, AGI, Artificial General Intelligence. Transformasinya ini apakah yang tadinya baru sampai augmented atau jangan-jangan sudah replacement, menggantikan kita gitu loh. Menggantikan kita. Jadi ya kalau namanya menggantikan kita, apapun bisa disediakan oleh AI. Dan tanpa kita suruh pun AI itu sudah melakukannya begitu. Ya entah mungkin berapa puluh tahun lagi gitu. Tapi melihat
apa namanya perubahan yang sedemikian cepatnya, Gen AI ini pun kalau saya memprediksi kemungkinan itu akan terjadi, tapi masih tanda tanya kan begitu. Oke, next. Nah, ini contohnya, terus next, lanjut. Nah, jadi kalau bagi PR sendiri bagaimana? Kalau PR menghadapi di era nanti ya, kalau di AGI Ya, era ya mungkin akan seperti ini begitu. Karena catatannya harus dipertimbangkan, perkembangannya memang luar biasa, potensinya itu juga lebih kompleks lagi, bahkan sampai bisa mandiri gitu. Terlebih kalau misalnya AI itu sudah mampu setara lah eh, berkaitan dengan kesadaran emosional, etika dan moral kita gitu. Jadi ya kayak manusia saja dia. Gitu. Itu perkiraan nanti ya antara 2030 sampai ke atas ini cuma prediksi saja. Tapi setidaknya kan kita harus siap seperti ini. Gitu. Eh, yang tadi catatan Pak Tri saya setuju tuh. Kita seperti ketinggalan gitu. Dunia luar sudah kemana-mana kita masih seperti itu gitu. Oke, next. Nah, kalau ditanya apakah akan menggantikan PR, nah, jadi kalau mengacu pada situasi terkini, nah kita harus jawab ini dulu. Masih menjadi perdebatan, iya. Tidak dapat dipastikan, iya. Sulit memprediksi masa depan AI. Lalu ada peluang menggantikan PRO. Ada peluang, begitu. Tapi masih tanda tanya. Nah, tanda tanya ini jawabannya nanti. Mungkin 2030 berapa gitu. Ya mungkin. Oke, ini PR bagi yang muda-muda nih ya. Bagi yang muda-muda, dosen-dosen muda gitu. Cuma untuk saat sekarang, kalau di kelas misalnya, kita tetap nggak boleh lupa itu. Walaupun walaupun kita mengajarkan apa, tapi kita tetap menyisipkan etika moral nah begitu ke mahasiswa-mahasiswa kita. Umpamanya S1 ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi kita tetap berpikiran yang positif gitu tentang sesuatu. Oke, next. Nah, ini beberapa simpulan saja sebetulnya hanya singkat ringkasan saja dari atas. Memang di era sekarang masih dibutuhkan masih sebagai tools gitu ya, tanpa mengesampingkan apa namanya kita sebagai manusia juga gitu. Dan terakhir, ini rekomendasi saja sebetulnya bagian terakhir next. Nah, ini pertama rekomendasi buat apa namanya prodi atau fakultas memang mau tidak mau harus mulai menyiapkan adaptasi kurikulum dan pembelajaran yang berkelanjutan yang mungkin tidak berlaku untuk 5 tahun bisa jadi dalam 2 tahun 3 tahun harus ganti lagi 2 tahun 3 tahun ganti lagi. Ya saya paham lah, saya dulu pernah di prodi juga, ganti-ganti kurikulum itu 5 tahun aja udah stres ya. Apalagi terus-terusan. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah regulasi itu sampai ke SKKNI. Jadi, artinya kita juga harus dorong juga pemerintah gitu untuk apa meregulasi SKKNI ya segala macam lah supaya bisa menyesuaikan apa namanya dengan situasi yang memang unpredictable kalau menurut saya. Baik, bagian bagian terakhir saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.